rumah sakit yang di seluruh Indonesia ini ya yang tetap maju untuk maju akreditasi dari JCI. Ini adalah buah dari kesabaran dan keuletan dari tim yang bekerja di belakang layar gitu ya. Kami staf rumah sakit itu nggak bisa berargumen lagi bahwa cuci tangan tuh nggak penting, nggak bisa gitu. Jadi yang lebih susah adalah mempertahankan supaya budaya kerjanya tetap seperti standar yang telah kita raih. Targetnya sebenarnya bukan GCI-nya ya kalau keduanya ya dok ya. Jadi bagaimana tetap mempertahankan, meningkatkan mutu layanan itu tersendiri ya. Betul. Open your eyes and smile. Hai sahabat JC, ketemu lagi dengan saya Lisa di JC Podcast. Nah, bagi yang pertama kali mengikuti podcast ini, jangan lupa untuk support kita dengan cara beri komen, like, and subscribe. Nah, kalau selama ini narasumber kita adalah dokter spesialis mata, hari ini spesial kita tidak mengundang dokter mata, tapi beliau adalah salah satu dokter yang bekerja di Rumah Sakit Mata JC Kedoya. Beliau adalah Dr. Antonius Arya Aditya MKK. Beliau merupakan Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Mata JC Kedoya. Penasaran kan? Kita kenal lebih lanjut Dr. Antonius. Halo dok, selamat sore. Selamat sore Mbak Lisa, apa kabar? Baik dokter, sehat ya? Sehat puji Tuhan. Kita udah matching, di dalamnya putih-putih ya. Sehati ya. Sehati kita ya, depan kita nggak janjian, bener. Oke lah kalau gitu. Nah dok, sebelum kita bahas untuk topik hari ini, boleh dong spill sekilas saja terkait peranan dokter di Rumah Sakit Mata JC Kedoya. Oke, jadi biasanya yang diundang dokter spesialis mata ya. Bener. Saya di belakang layarnya, saya di manajemen office. Jadi saya sebagai ketua komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi pekerjaan utama saya sehari-hari adalah ngurusin tentang peningkatan mutu, baik mutu layanan klinis maupun mutu layanan non klinis. Lalu kemudian bicara tentang pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi di rumah sakit, baik dari sisi risiko klinis, risiko manajemen, risiko tuntutan hukum dan lain-lain. Dan juga kalau nanti kita bicara banyak tentang proses akreditasi dari persiapan, kemudian hari H akreditasinya dan sampai dengan post akreditasinya, itu merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab kami di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Seperti itu kira-kira gitu, gambaran tugas utama. Tapi jujur ya dok, sulit sekali mencari jadwal dokter untuk diundang di JC Podcast saya ini. Orang paling sibuk nomor 2, nomor 1-nya Mbak Lisa. Baiklah, karena sulit banget untuk mengundang ke sini, jadwalnya padat banget. Tapi kami bersyukur banget dokter bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Thank you ya dok. Akhir tahun mau closingan. Oh gitu ya, banyak kerjaan ya. Sebelum libur akhir tahun gitu. Oke, baik. Thank you ya dok untuk meluangkan waktu di sini ya dok. Sebelum kita bahas topik mengenai JCI atau Joint Commission International Accreditation ini dok, saya sebagai orang awam belum paham mengenai akreditasi ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi tahu kita, Rumah Sakit Mata JC Kedoya ini udah yang keempat kalinya meraih akreditasi internasional tanpa jeda mulai tahun 2014. Benar ya dok? Iya betul sekali. Jadi proses yang panjang diawali dari tadi ya, Mbak Lisa udah sebutin di 2014, terus kemudian akreditasi ini kan tiap 3 tahun ya. 2014, 2017, 2020, bahkan di zaman susah-susah pandemi gitu ya. Orang mau mikir hidup aja susah gitu, kita tetap maju sebagai bagian dari proses peningkatan mutu yang nggak boleh putus gitu loh. Jadi pandemi nggak pandemi tetap maju, dan akhirnya di tahun 2020 kita adalah rumah sakit satu-satunya di Indonesia yang tetap maju di tahun 2020. Pas zaman-zaman pandemi orang susah-susah, banyak heboh ngurusin pasien-pasien pandemi, stafnya banyak yang sakit apa segala macam. Kita adalah rumah sakit yang di seluruh Indonesia ini ya yang tetap maju untuk maju akreditasi dari JCI. Dan kemudian di tahun 2023 kemarin kebetulan ini sudah diterima di tangan saya. Ini adalah di sertifikatnya dok ya. Jadi ini adalah buah dari kesabaran dan keuletan dari tim yang bekerja di belakang layar gitu ya, dan menghasilkan sertifikat akreditasi dari Joint Commission International seperti itu. Ini yang
bersusah payah keluar keringat dan darah, inilah hasilnya. Ini hasilnya ya, Dok, sertifikat ya. akreditasi yang dikeluarkan oleh Joint Commission International, seperti itu. Wah, selamat sekali lagi kepada Rumah Sakit Mata J. Sayat Kedoya. Kita tepuk tangan dong. Luar biasa kinerjanya. Walaupun COVID, gas terus ya, Dok. Gaspol. Gaspol. Nggak boleh kendor sedikit pun ya. Bener. Jangan kasih kendor. Jadi nggak ada kejeda tuh, lanjut Nggak ada, terus ya, Dok. Lanjut terus. Baik, nah kita beralih ke topiknya, Dok. Kita mau Mhm. bahas detail terkait akreditasi ini. Ya. Sebenarnya akreditasi itu apa sih, Dok? Oke, jadi pertama-tama saya terima kasih dulu kepada tim yang sudah, tim podcast yang sudah mengundang, karena ini sebenarnya topik ini ya di belakang dapur gitu ya. Topik ini mungkin bukan topik favorit buat orang-orang untuk dijadikan tema untuk podcast gitu ya. Tapi ini sangat penting sekali dan belum banyak bahasan ini dipublikasikan untuk masyarakat terutama gitu. Jadi semoga sesi pada hari ini dapat berguna sekali bagi masyarakat tentang apa sih pentingnya, kenapa sih rumah sakit harus repot-repot gitu ya menjalani proses akreditasi gitu. Jadi kalau kita ngomongin akreditasi atau sertifikasi ini sebenarnya sama kayak kita punya anak di rumah, anak kita sekolah, anak kita ujian. Nah, proses dari dia belajar persiapan, terus kemudian dia ujian, dan kemudian dapat nilai, dinyatakan lulus atau naik kelas, dan sebagainya, itu sebenarnya sama dengan proses akreditasi atau sertifikasi yang diikuti sebuah organisasi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin akreditasi itu kan nggak cuma buat rumah sakit ya. Jadi kayak misalkan sekolahan ini kan juga sekarang ada proses akreditasi. Iya. Terus kemudian kayak jasa keuangan, terus kemudian jasa IT, terus kemudian industri makanan, itu semua ada proses sertifikasi atau proses akreditasinya masing-masing. Nah, demikian juga di rumah sakit atau industri kesehatan. Jadi akreditasi adalah sebuah proses di mana sebuah institusi kesehatan itu dinilai apakah sudah memenuhi suatu persyaratan yang dikeluarkan oleh sebuah badan independen yang memang dia punya suatu standar itu dikeluarkan dan kemudian sebuah organisasi dinilai apakah memang sudah memenuhi standar tersebut ujiannya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin proses akreditasi nggak cuma pas hari H akreditasinya aja, tetapi bagaimana proses di awal persiapan, kemudian hari H akreditasinya, dan yang lebih susah adalah bagaimana mempertahankan proses akreditasi tersebut menjadi budaya kerja, sehingga yang namanya akreditasi itu sebenarnya bukan pekerjaan yang 3 tahunan atau 4 tahunan, tapi day to day itu harus tercermin dari budaya kerja, dan itu yang harus dibuktikan pada saat akreditasi berikutnya. Jadi nggak boleh kendor juga setelah selesai, dapat sertifikatnya dipajang, tapi terus kemudian lain-lainnya itu masuk ke laci, nggak bisa gitu. Jadi yang lebih susah adalah mempertahankan supaya budaya kerjanya tetap seperti standar yang telah kita raih dalam proses akreditasi tersebut. Baik, jadi targetnya sebenarnya bukan GCI-nya ya kalau kedua ya, Dok ya. Jadi bagaimana tetap mempertahankan, meningkatkan mutu layanan itu tersendiri ya. Betul, jadi yang namanya mempertahankan pasti jauh lebih susah daripada memperolehnya ya, sama kan di mana-mana juga gitu. Iya. Udah juara yang lebih susah adalah mempertahankan. Atau bahkan gimana caranya lebih upgrade lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau nanti ya kita ujian lagi untuk 5 kalinya, ke 6 kali dan seterusnya. Pasti mereka ekspektasinya akan jauh lebih tinggi daripada proses-proses yang sebelum-sebelumnya. Karena inovasi kalian apa nih? Nah, itu yang harus kita bisa buktikan kepada surveyor sebagai perwakilan dari badan akreditasi yang akan menilai tadi apakah memang kita tuh selalu mempertahankan dan punya inovasi-inovasi terkait dengan mutu dan juga keselamatan pasien di rumah sakit, seperti itu. Oke, baik, Dok. Jadi apakah semua rumah sakit itu harus akreditasi nasional atau internasional gitu, Dok? Oke, jadi kalau untuk di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia, semua rumah sakit itu harus terakreditasi karena berhubungan dengan izin operasional. Jadi awalnya memang akreditasi itu baru untuk rumah sakit, tetapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah merasa bahwa nggak cuma rumah sakit nih yang memang harus terakreditasi.
Jadi kemudian setelah rumah sakit menjalani proses akreditasi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan membuat suatu kewajiban lainnya lagi, di mana organisasi kesehatan yang lain itu juga wajib melakukan proses akreditasi sebagai salah satu persyaratan untuk izin dan juga persyaratan untuk bekerja sama dengan BPJS kalau institusi tersebut melakukan kerjasama dengan BPJS sebagai penyamin pembiayaan kesehatan mereka. Jadi sekarang untuk organisasi kesehatan itu yang harus mengikuti proses akreditasi selain rumah sakit itu juga puskesmas. Jadi dulu ya kalau kita bicara sejarahnya, setelah rumah sakit pemerintah bikin program akreditasi untuk puskesmas. Terus kemudian setelah puskesmas lanjut ke klinik. Bahkan nantinya akan sampai kepada dokter praktek swasta, dokter gigi praktek swasta. Lalu kemudian laboratorium kesehatan ini juga sudah berjalan. Terus kemudian unit transfusi darah, jadi PMI yang punya UTD atau unit transfusi darah itu juga harus terakreditasi juga. Itu yang nasional. Nah, sedangkan kalau kita bicara internasional, nah itu juga untuk institusi-institusi kesehatan itu nggak cuman yang tadi sudah disebutkan ya, bahkan misalkan ada layanan ambulans. Jadi layanan ambulans itu ada juga program akreditasinya. Lalu kemudian untuk program home care, kalau misalkan di luar negeri banyak ya kayak yang menyediakan pelayanan home care. Dan kemudian ada juga seperti panti jompo atau pelayanan-pelayanan untuk hospice care, itu mereka punya program akreditasi sendiri. Jadi sebenarnya banyak banget di industri kesehatan yang ada program akreditasinya. Seperti itu. Baik, jadi ternyata tidak hanya rumah sakit ya dok, puskesmas, home care. Baru tahu nih kalau ternyata akreditasi itu ada banyak macam ya dok. Ada banyak macam, tapi kalau di luar negeri itu sifatnya kan dia ini ya voluntary ya. Jadi artinya tidak diwajibkan. Jadi dengan kesadaran sendiri memang ingin mengikuti proses akreditasi. Tetapi kalau di negara kita memang semuanya bisa karena dipaksa dulu awalnya. Oh iya, benar-benar. Ya, diwajibkan malah harus. Betul, ya dok ya. Jadi memang awalnya dipaksa dulu gitu. Setelah dipaksa ternyata enak ya. Ternyata oke. Jadi kita baru merasakan apa sih manfaat dari akreditasi. Baru kemudian oh iya ternyata ini penting ya untuk dijalankan, bukan hanya sekedar supaya saya bisa dapat izin operasional, supaya saya bisa kerjasama dengan BPJS atau asuransi pembayar swasta seperti itu. Oke, jadi tadi dokter bilang ada nasional sama internasional akreditasi ini, benar ya dok ya. Jadi kalau yang internasional ini sebenarnya tadi JCI ini sebenarnya siapa sih dok? Badan hukum, organisasi atau apa sih? Oke. Jadi kalau kita bicara akreditasi internasional, sebenarnya banyak badan sertifikasinya, nggak cuma dari Joint Commission International aja. Jadi banyak yang mengeluarkan sertifikat akreditasi untuk rumah sakit. Nah, tetapi memang yang kita pilih adalah akreditasi yang dikeluarkan atau diselenggarakan oleh Joint Commission International. Jadi Joint Commission International ini merupakan sebuah badan independen, memang berawal dari Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu awalnya ada sebuah badan yang tugasnya mengakreditasi institusi kesehatan di Amerika, namanya Joint Commission on Accreditation. Jadi dia mengakreditasi institusi kesehatan di Amerika, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, mereka merasakan bahwa kayaknya standar ini bisa juga diterapkan untuk industri kesehatan di luar Amerika. Jadi mereka membuat sebuah organisasi lain bernama Joint Commission International yang tugasnya adalah melakukan akreditasi tapi untuk institusi kesehatan di luar Amerika Serikat. Jadi standarnya bukan standarnya Amerika. Kalau kita bilang apakah JCI standarnya Amerika? No. Jadi namanya Joint Commission International berarti standarnya adalah internasional. Artinya kalau kita bicara apakah standar itu bisa diterapkan di Indonesia? Bisa. Apakah bisa diterapkan di Thailand? Bisa. Apakah bisa di negara-negara Uni Emirat Arab? Sangat bisa. Jadi standar itu berlaku sama di seluruh dunia yang mengikuti program akreditasi dari Joint Commission International tadi. Seperti itu. Oke, jadi kalau JC sendiri, JC Kedoya terutama dok itu memilih internasional berarti ya dok ya? Betul, jadi kita mengikuti akreditasi internasional yang dikeluarkan oleh Joint Commission Internasional. Jadi memang kalau untuk di Indonesia sebenarnya boleh ini ya, akreditasinya boleh ikut program yang nasional yang dari Kementerian Kesehatan, boleh juga yang mengambil yang program internasional. Jadi boleh milih ya? Boleh milih. Jadi memang kita ikutnya yang Joint Commission International seperti itu. Nah alasannya apa dok?
lebih spesifik terkait kenapa harus internasional nih yang dipilih oleh JIC Kedoya? Oke, jadi kalau kita bicara standar internasional, kalau misalkan kita pergi ke luar negeri, kita bicara di forum-forum internasional, organisasi-organisasi yang memang sudah kita bicara mutu dan keselamatan. Kalau kita bicara program akreditasinya, pasti kita bicaranya tuh satu bahasa, Joint Commission International. Jadi memang untuk saat ini Joint Commission International itu akreditasinya merupakan standar yang diakui sebagai standar yang tertinggi, dan kalau kita bicara dari sisi organisasi, si Joint Commission International ini sudah melakukan akreditasi di kurang lebih sampai saat ini ya 70 negara. Waduh, banyak di ya. luar Amerika Di ya. luar Jadi kita Amerika. nggak bicara Amerika karena kalau Joint Commission International tadi kan di luar Amerika. Jadi so far yang ikutan akreditasi Joint Commission International itu sudah 70 negara. Kita kalau bicara jumlah rumah sakitnya atau jumlah institusi kesehatannya itu udah ribuan ya yang ikut program akreditasinya tadi gitu. Dan so far yang paling banyak untuk di kawasan Asia Pasifik itu di Uni Emirat Arab. Itu ada 68 institusi kesehatan yang terakreditasi oleh Joint Commission. Sementara di Indonesia itu dari sekian ribu rumah sakit itu 26 yang sudah terakreditasi secara internasional dari Joint Commission International tadi. Dan rumah sakit mata JSC adalah rumah sakit mata satu-satunya di Indonesia yang sudah terakreditasi secara internasional oleh Joint Commission International tadi. Seperti itu. Nah, tentunya standar internasional ini pasti menuntut standar yang lebih tinggi ya Mbak ya. Jadi ibarat kata nggak ada nggak ada ya udahlah karena di Indonesia standarnya kita turunin, nggak ada gitu. Jadi mereka sangat saklek pada sistem penilaian mereka, dan tadi saya sudah bilang bahwa di akreditasi berikutnya tuntutan mereka jauh lebih tinggi daripada proses penilaian yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang juga yang menyebabkan kenapa kita lebih memilih yang international accreditation, karena kita merasa bahwa memang ini adalah standar yang tertinggi yang diakui oleh institusi kesehatan di seluruh dunia, dan memang ini memberikan manfaat yang sangat banyak bagi seluruh staf dan juga pasien dan keluarga yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit kita. Oke, kalau dari artikel yang saya baca memang tidaklah mudah untuk memperoleh akreditasi ini, benar ya Dok ya? Jadi karena JCI itu ternyata menetapkan standar yang tinggi. Jadi nggak semua rumah sakit bisa nih. Dari 26 itu hanya rumah sakit mata JIC Kedoya saja yang rumah sakit mata gitu ya, yang terakreditasi. Wow, keren. Jadi dari ribuan rumah sakit yang ada di Indonesia, dari institusi kesehatan yang ada di Indonesia, rumah sakit mata JIC Kedoya adalah satu-satunya rumah sakit mata so far ya sampai dengan tahun 2023 ini yang memang mengikuti program. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kalau kita cari di JCI gitu, kalau kita cari rumah-rumah sakit mana sih yang terakreditasi oleh JCI, kalau kita masukin negaranya Indonesia dan kemudian kita lihat di situ ada Jakarta Eye Center. Jadi ini bukti bahwa memang rumah sakit mata JIC Kedoya mengikuti program akreditasi dari JCI, terpublish di dalam websitenya JCI. Nah, itu semua orang dari seluruh dunia itu bisa cari dan menemukan profil dari rumah sakit mata JIC Kedoya di websitenya JCI seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ya Dok, kita masyarakat Indonesia untuk mencari berobat di luar negeri, ternyata ada yang berstandar internasional juga di Indonesia. Betul. Benar ya. Kalau kita bilang dari ribuan rumah sakit sudah ada 26 yang so far terakreditasi oleh Joint Commission International. Jadi ya lebih memudahkan akses masyarakat kepada institusi kesehatan yang memang memiliki standar tertinggi di industri kesehatan seperti itu. Iya benar. Jadi ngapain jauh-jauh berobat ke luar negeri, ternyata kualitasnya sendiri sudah diakui oleh internasional, benar ya Dok? Betul, dan bahkan ya sekarang ini karena kita sudah terakreditasi oleh Joint Commission International, orang-orang kan gini ya, mau operasi katarak itu di luar negeri antrinya sampai bulanan loh, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Kalau kita bicara sama teman-teman kita di Australia, di Singapura, itu mereka daftar tunggunya untuk bisa operasi katarak aja lama banget. Waiting list tuh mereka. Waiting list banget gitu. Jadi dan mereka melihat Indonesia itu sebagai salah satu alternatif kalau mereka pengen lebih cepat. Toh sama standarnya terakreditasi internasional, aman pasti kan. Jaminan keamanannya tuh sangat tinggi pasti. Karena kan kita bawa brand sudah tersertifikasi secara internasional dan mereka merasa safe untuk dilayani di Indonesia. Jadi mereka
kita sudah banyak menangani juga pasien-pasien dari luar negeri yang waiting listnya panjang di sana, begitu datang di Indonesia, dilayani dengan sangat baik dan aman, dan mereka juga akhirnya oke, ternyata di Indonesia industri kesehatannya juga pelayanannya sangat baik ya, seperti itu. Iya, makanya banyak ekspat juga nih datang ke JC Kedoya untuk berobat ya dok. Betul. Benar-benar, karena mereka pun udah mengakui terbang aja langsung ke Indonesia untuk cari rumah sakit mata JC Kedoya. Iya betul. Oke, tadi keuntungan mengikuti akreditasi dokter udah jelaskan. Nah, sekarang ciri dari suatu organisasi ini yang telah terakreditasi itu gimana sih dok ciri-cirinya? Oke, yang paling gampang tentunya ada pengakuan ya. Nah, pengakuannya seperti apa? Kita bisa lihat di website JSC. Nah, di websitenya JSC, nah kalau kita lihat tuh, di situ kita boleh dengan bangganya pajang sudah terakreditasi. Oleh siapa? Nah, kalau untuk JSC Eye Hospital and Group, kita memang ada 2 program akreditasi yang diikuti. Jadi ada akreditasi secara internasional oleh Joint Commission International, dan juga ada akreditasi nasional yang dikeluarkan dari Badan Akreditasi Nasional. Nah, itu pasti ada dipajang di website dari setiap rumah sakit. Dan kemudian begitu kita masuk ke area rumah sakit, itu pasti juga dipajang logo. Terakreditasi oleh siapa? Itu pasti dipajang di situ. Itu adalah jaminan bahwa dengan adanya proses akreditasi, proses pelayanan baik klinis maupun non klinis yang diberikan itu pasti aman di situ dan bermutu baik di situ. Nah, selain di sini, nah kalau untuk akreditasi JCI, nah kita lihat bahwa di sosial medianya dari Joint Commission International itu semua rumah sakit yang terakreditasi pasti akan disebutkan di situ. Dipublish di situ dok. Betul, dipublish. Jadi kita nggak bisa ngaku-ngaku ya. Gitu, kadang kita sok ngaku-ngaku, kita udah terakreditasi internasional nih. Nah kalau mau cek, nah lihat aja ke sosmednya si Joint Commission International. Pasti yang sudah lulus itu akan ada di situ. Nah ini waktu kemarin kita habis dinyatakan lulus, kita langsung mendapatkan pengakuan dan dipublish di sosial medianya oleh JCI. Ini ada congratulations ya dok. Iya, wow, betul, gitu. Ini dari Facebook ya. Ada juga di LinkedIn-nya mereka. Terus kalau teman-teman main LinkedIn ya, ada di LinkedIn-nya si Joint Commission International itu juga rumah-rumah sakit yang sudah terakreditasi itu akan dipublish oleh mereka. Nah, selain itu yang tadi sudah ditampilkan juga muncul di search engine-nya. Jadi kalau kita mau cari, search for JCI accredited organization, kita tinggal masukin tuh di negara mana. Nah, di negara mana, dan kemudian muncullah institusi kesehatan yang memang sudah terakreditasi oleh JCI tersebut. Gitu. Jadi ada semua dipublish. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang proses pelayanan, nah kita bicara tentang standar ya. Jadi apa sih sebenarnya benang merahnya akreditasi? Benang merahnya yang utama dan terutama adalah tentang patient safety. Gitu. Jadi kalau kita bicara orang masuk ke rumah sakit itu risikonya untuk celaka tuh ternyata lebih besar. Gitu ya. Kalau Mbak Lisa terbang dengan pesawat terbang. Jadi ternyata ini saya dapat data nih. Saya dapat data bahwa di tahun 2022 dari sekian ada 32,2 juta penerbangan konon katanya nih di tahun 2022. Mungkin Mbak Lisa salah satu dari sekian banyak penerbangan yang dilakukan di 2022 ya. Itu kecelakaan fatalnya cuma 5. Oh gitu. Oke. Ya, dan sedangkan kalau ini kan kecelakaan fatal ya. Kecelakaan yang nggak fatalnya totalnya itu adalah 1,21 kejadian dibandingkan dengan 1 juta penerbangan. Jadi penerbangan itu sangat aman. Bagaimana dengan industri kesehatan? Nah, industri kesehatan lucu nih. Di industri kesehatan angka kejadian kesalahan pengobatan itu 1 dibanding 30 pasien. Jadi tiap 30 pasien ternyata terjadilah satu kesalahan pengobatan. Ya. Bukan jutaan loh bandingannya. Ini 30 pasien. aja malah ya. Itu dari pengobatan. Kemudian kejadian yang tidak diharapkan terkait dengan tindakan operasi itu adalah 1/10. Lebih gede lebih besar lagi ya dong. Jadi kalau kita tindakan operasi itu memang risiko untuk terjadinya suatu kejadian yang tidak diharapkan tuh ternyata sangat besar. Dan kalau kita bicara tentang infeksi, jadi infeksi karena kita mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau di institusi kesehatan itu perbandingannya adalah 14 dibandingkan dengan 1.000 pasien. Besar juga gitu loh. Dan sedangkan kesalahan diagnosa, ini
lagi ngetren-ngetrennya ya. Banyak Mm-mm. kan berita-berita bahwa dokternya malpraktek nih apa segala macam. Yes. Nah, ini ternyata angkanya juga nggak bagus. 5 sampai dengan 20%. Waduh, tinggi ya dok ya. Tinggi. Jadi ternyata orang berobat ke rumah sakit risikonya lebih besar daripada orang naik pesawat Naik pesawat. terbang untuk celaka. Padahal gitu kalau dipikir-pikir orang pada takut naik pesawat ya dok. Betul. Aduh ketinggian Betul. apa mikirnya Padahal kemana? risikonya lebih besar pada saat mereka mendapatkan pelayanan di sakit. industri kesehatan. Nggak cuma di Indonesia, saya bicaranya di seluruh dunia gitu. Nah, bagaimana caranya supaya angka-angka yang serem tadi tidak menjadi kenyataan? Iya. Itu kan namanya risiko. Bisa terjadi, bisa enggak. Nah, untuk organisasi yang sudah terakreditasi, baik nasional maupun terutama apalagi yang internasional, mereka punya standar yang sangat tinggi tentang keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien tuh nyirinya dari mana? Gampang banget. Makin sering Mbak Lisa ditanya pada saat dapat pelayanan di rumah sakit, nama lengkap dan tanggal lahir, itu bukan karena staf rumah sakitnya itu kepo. Bukan karena staf rumah sakitnya itu nggak hafal-hafal. Tiap hari ketemu, saya udah pasien lama loh, masa nggak hafal sih saya siapa? No, itu adalah salah satu cara untuk mencegah supaya tidak terjadi kesalahan di dalam proses pelayanan. Oh, jadi itu maksudnya ya dok. Betul. Kadang saya jadi pasien, aduh risih ya, bolak-balik ditanyain nama, tanggal lahir, ternyata dikira ini ya, ini stalking ini banget. Ngapain coba bolak-balik di tiap layanan saya ditanyain, tiap layanan ditanyain lagi. Betul. Gitu. Ternyata itu hanya untuk mengidentifikasi data. Pasiennya. Oke. Jadi di industri kesehatan itu harus memastikan memberikan pelayanan kepada pasien yang benar. Jadi salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir. Dan kemudian mencocokkan dengan banyak ya, ada data pasien yang di dalam sistem, ada gelang pasien kalau misalkan kita dirawat inap atau kita mau operasi, itu kan pasangin gelang ya dok. Iya. Gelang yang nggak boleh dibawa pulang ya. Iya. Karena kalau dibawa pulang berarti belum bayar pasien. Berubah sama security gitu ya. Iya. Nah, itu kita harus cocokkan supaya tadi ya memastikan pelayanan itu diberikan kepada pasien yang benar. Itu dari sisi hal yang paling simpel yang kadang-kadang kita pikir ngapain sih kita tiap saat ditanya nama lengkap dan tanggal lahir. Iya benar. Lalu berikutnya adalah tentang komunikasi. Jadi institusi kesehatan yang sudah terakreditasi apalagi internasional harus banget bisa berkomunikasi dengan efektif kepada pasien dan keluarga. Apalagi kan orang yang dilayani itu belum tentu orang yang tingkat pendidikannya juga tinggi. Seringkali pasien dan keluarga punya tingkat kecemasan yang sangat tinggi untuk proses pembedahan. Siapa sih yang pengen dioperasi? Benar. Nggak ada yang mau kan? Nah, pada saat itu bagaimana kita bisa berkomunikasi, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang tindakan yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Nah, itulah fungsinya bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif, baik kepada pasien, kepada keluarga, bahkan sesama staf rumah sakit dituntut untuk ayo gimana caranya kita membangun budaya komunikasi yang efektif supaya seluruh informasi yang harus tersampaikan dengan lengkap, tepat, sesuai dengan waktu. Nggak mungkin dong saya bilang, saya lapor kepada dokter yang punya pasien, dok pasiennya sesak nafas. Oh ya? Kapan? Udah sejam yang lalu dok. Loh terus sekarang gimana pasiennya? Udah nggak napas dok. Jadi tadinya sesak nafas, tapi dilapornya nanti setelah 1 jam kemudian pasiennya udah keburu nggak napas. Jadi semua informasi itu harus disampaikan dengan kerangka waktu yang memang seharusnya. Harus yang urgent itu memang harus disampaikan sesegera mungkin, nggak boleh tarsok gitu. Nah itu tentang budaya komunikasi. Nah berikutnya adalah yang juga sangat penting adalah bagaimana kita memberikan obat-obatan dengan baik dan benar. Kalau di rumah sakit kita bilangnya prinsip 6 benar atau 7 benar gitu ya. Jadi benar pasiennya, benar obat yang diberikan. Lalu kemudian kalau kita di mata, benar sisi mata mana nih, mata kanan atau mata kiri yang mau ditetesin gitu ya. Terus benar bahwa obat yang diberikan benar tetes mata, bukan salep mata. Jangan sampai nanti obat salep tapi yang diberikan adalah tetes mata. Atau obat yang harusnya diminum disuntikin. Nah gitu ya. Terus kemudian benar jam pemberian obatnya. Jadi kalau obat tetes mata kan ada yang tiap 2 jam bahkan ada yang tiap 15 menit harus ditetes kalau dia habis operasi gitu ya. Jadi jam pemberian obat itu juga dipastikan memang harus diberikan dengan tepat waktu gitu. Nah, yang juga sangat penting apalagi kita di rumah sakit mata yaitu adalah bagaimana memberikan pelayanan pembedahan dengan tepat juga. Tepat pasiennya,
tepat sisi mana yang mau dioperasi. Kiri atau kanan? Betul, jangan sampai nanti harusnya mata kanan yang dioperasi, tapi terus dokternya ngoperasinya di mata yang sebelah kiri. Waduh. Gitu. Dan benar bahwa tindakannya adalah operasi itu untuk pasien tersebut. Jangan sampai harusnya pasien pasien A harusnya operasi katarak, tapi terus kemudian jenis operasi lain yang ditaruh di pasien itu karena ketukar sama pasien yang lain. Itu juga mungkin pernah terjadi di tempat lain. Nah, itu yang memang harus benar-benar organisasi yang terakreditasi harus memastikan tindakan-tindakan pembedahan atau tindakan risiko tinggi itu diberikan secara tadi ya tepat pasien, tepat sisinya, dan juga tepat jenis tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Lalu berikutnya, Mbak Lisa pernah lihat nggak sih kenapa staf-staf di rumah sakit, ini zaman sebelum pandemi juga ya, sering banget cuci tangan? Oh iya dok, dan cuci tangan itu nggak sembarangan kayak kita di rumah. Jujur saya sendiri cuci tangan tuh sembarangan aja dok. Mereka ada tahap-tahapnya dok. Betul. Dan menurut saya itu cukup lama ya, karena kalau saya nyucinya ya udah air selesai gitu. Mereka ada tahap-tahapnya dok. Betul. Dan nggak bisa air doang, jadi bener. harus air dengan sabun. Bener gitu ya. bener. Dan ada durasinya. Untuk yang begini durasinya adalah sekian detik. Pantesan mereka ada durasi ternyata. Lagi. Bahkan untuk tindakan pembedahan cuci tangannya itu bisa sampai 5 menit sendiri. Oh, khusus untuk cuci tangan doang? Ya, 5 menit? Betul. Wow. Untuk yang tindakan pembedahan, kalau misalkan dioperasi, teknik cuci tangannya beda, durasinya juga beda, sabun yang dipakai juga beda, gitu. Karena tadi kita bilang, masuk ke rumah sakit, risikonya untuk celaka jauh lebih besar. Salah satunya adalah dapat infeksi. Jadi jangan sampai masuk sakitnya apa, pulang-pulang bonusnya infeksi. Karena stafnya nggak cuci tangan. Iya, gitu. benar Jadi, ya. Cuci tangan ini sebenarnya penelitiannya udah dari tahun 1800-an. Udah lama ya? Udah lama banget. Jadi kami staf rumah sakit itu nggak bisa berargumen lagi bahwa cuci tangan tuh nggak penting. Karena penelitiannya aja udah dari sejak tahun 1800-an bahwa penting loh cuci tangan untuk menurunkan infeksi, angka infeksi, terutama infeksi di rumah sakit seperti itu. Oke. Gitu. Dan kemudian yang juga penting adalah kan kita kalau di rumah sakit mata pasti pasiennya ada gangguan penglihatan. Iya. Mereka punya risiko yang lebih besar untuk jatuh. Benar ya, habis operasi mata katarak contohnya ya dok. Betul. Ya. Jadi sebelum operasi punya risiko untuk jatuh karena penglihatannya terganggu. Setelah operasi kan belum tentu langsung terang beneran saat itu juga. Bener. Pasti ada gangguan juga penglihatan. Disitulah ada risiko untuk jatuh. Iya juga. Sehingga rumah sakit harus punya sebuah sistem untuk mencegah gimana caranya di lingkungan rumah sakit pasien nggak boleh jatuh. Dan kalaupun apes jatuh, gimana caranya supaya cederanya itu tidak sampai tahap yang cederanya memberikan dampak yang serius. Oke, itu pun sampai dipikirkan oleh rumah sakit harus ya dok. Betul. Ya, untuk resiko jatuh Jadi itu. kalau kita bicara standar patient safety sudah pasti untuk rumah sakit yang terakreditasi baik nasional apalagi internasional, standar yang mereka terapkan untuk keselamatan pasien itu merupakan standar yang paling tinggi. Dari pintu masuk rumah sakit sampai dengan pasien pulang, bahkan setelah di rumah pun staf rumah sakit harus memastikan mereka tetap aman pada saat mereka menjalani masa pemulihan di rumah seperti itu. Nah itu kalau kita bicara pelayanan. Nah kalau kita bicara lagi apa cirinya rumah sakit itu terakreditasi, apalagi terakreditasi secara internasional, kita bicara data. Oke. Rumah sakit itu punya data-data dan kalau sudah terakreditasi, apalagi secara internasional, datanya nggak boleh diumpetin. Nah, harus tahu. Ini contohnya. Oh ini ya. Datanya JSC Kedoya tuh seperti apa? Lihat, buka aja websitenya. Oh ini di website terpampang? Ini di website harus dipampang. Wah, oke. Ini pentingnya kenapa kita harus sharing data ini. Data ini harus bisa diakses oleh baik pasien, keluarga, calon pasien, dan juga harus bisa diakses oleh institusi lain. Oke. Kita pengen belajar, jadi kultur dari akreditasi adalah saling belajar satu sama lain. Nah, kita lihat di sini kejadian operasi infeksi setelah operasi ternyata di JSC Kedoya nggak pernah ada kejadian dan bahkan ini kita sudah lebih dari 5 tahun tuh puji Tuhan nggak pernah ada infeksi. Wih, luar biasa. Kenapa JSC Kedoya bisa? Mungkin di tempat lain ada kejadian infeksi setelah mereka operasi. Nah, institusi lain bisa belajar apa sih yang dilakukan di Kedoya sehingga angka infeksi setelah operasinya bisa ditekan sampai 0 kejadian. Saya pernah buka website
rumah sakit mata di luar negeri Mm-mm. gitu ya. Mereka publish juga data infeksi ini, endophthalmitis namanya. Jadi infeksi yang terjadi setelah operasi mata. Mereka masih ada loh. Oh gitu ya. Meskipun kecil banget ya, gitu. Tapi kalau di Kedoya kita sudah sangat berhasil menekan sampai 0 kejadian, dan ini sudah lebih dari 5 tahun kita, puji Tuhan nggak pernah ada infeksi setelah dilakukan operasi mata. Iya ya. Nah ini semua bisa belajar dari data-data yang dipublikasikan. Nah, apakah data ini bisa dipertanggungjawabkan? Harus, karena sebelum kita mempublikasikan ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa data ini valid. Jadi Iya. ini data bukan data abal-abal. Jadi Iya. ini data sudah melalui proses validasi, verifikasi, analisa dan seterusnya, sehingga kemudian dengan berani bisa kita tampilkan untuk diakses. Gitu. Jadi semua orang bisa mengakses ini, Semua bisa orang cek. harus bisa mengakses. Instansi lain juga gitu Betul. ya, semuanya. Jadi nggak ada yang di apa ya namanya, diumpet-umpetin dok. Betul. Jadi semuanya udah ini. Ya apalagi kalau Joint Commission itu sangat menekankan bahwa rumah sakit harus punya data. Data ini harus bisa dipergunakan. Salah satunya adalah untuk membandingkan kinerja kita dengan institusi lain. Dan kemudian data ini akan dipergunakan untuk perbaikan proses layanan di kemudian hari. Apa sih yang kita bisa perbaiki dari sini? Gitu. Jadi data bukan hanya sekedar data, tapi dari sinilah keputusan-keputusan, baik keputusan klinis maupun keputusan manajerial itu diambil untuk perbaikan. Oke, jadi ini tetap diukur per periode. Betul. Gitu ya. Iya. Karena di sini kalau dilihat dari Januari Juni 2023 ya dok. Betul. Jadi nanti ada data full 1 tahun, nanti kita akan publish di bulan Januari 2024. Gitu. Data satu full sepanjang 2023 bagaimana sih pencapaian ini, kan tentang outcome klinis ya. Iya. Nah, nanti ada data-data indikator lain yang merupakan punyanya Rumah Sakit Kedoya, nanti ada punyanya sister hospital kita di Menteng atau di Prima sana atau yang di Semarang. Itu semuanya sudah bisa diakses di websitenya masing-masing gitu ya. Nah, itu merupakan pembelajaran juga bagi seluruh unit bisnis di JSCI Hospital and Clinics gitu. Kita bisa membandingkan data-data. Kan sama nih. Rumah sakit mata, klinik mata, ada operasi mata, yuk kita bandingkan endophthalmitisnya gimana. Terus kemudian kalau di sini kan pencapaian target penglihatan setelah operasi katarak, yuk di Menteng gimana, di Kedoya gimana, di Tanjung Priok gimana, di Semarang gimana. Nah, itu kita bisa saling belajar satu sama lain. Ya, keren. Jadi sebenarnya nggak harus ini ya, kita harus memilih rumah sakit yang buat kita aman juga untuk menerima. Betul. Dan inilah masyarakat bisa lihat betapa aman atau betapa nggak amannya satu institusi dari data-data yang memang dipublikasikan untuk umum, seperti itu. Jadi ini salah satu cirinya ya dok ya, untuk memudahkan masyarakat untuk melihat ya. Betul. Kan nggak boleh dong saya bilang, saya kemana-mana berobat nggak beres. Setelah saya berobat ke JSC, sekali berobat langsung beres gitu kan, enggak. Kita membuktikannya dengan data-data yang kita publikasikan. Benar. Baik. Kalau misalnya nih dari segi bagaimana kalau dari segi sisi patient experience terkait akreditasi ini dok? Oke. Kalau dari sisi pengalaman pasien ya, jadi gini, ada satu kampanye yang sangat bagus ya. Ini untuk rumah sakit terutama yang sudah terakreditasi, apalagi yang internasional, kita punya suatu kampanye yang namanya Speak Up. Jadi kita itu sangat mendorong partisipasi pasien dan keluarga untuk berani bersuara. Nah, jadi kalau selama ini mungkin kalau kita lihat industri kesehatan 10 tahun yang lalu, jadi senternya itu bukan pasien, bukan keluarga, tapi adalah rumah sakitnya. Jadi pasien tuh kayak pihak yang nerima aja mau diapain gitu. Nah, sekarang paradigmanya sudah berubah. Jadi kita bilangnya adalah patient centered care. Pasien adalah pusatnya. Jadi kita mengedukasi kepada pasien dan keluarga, ayo speak up. Berani bersuara apabila menemukan hal-hal yang memang menjadi concern buat mereka. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, harus berani bersuara. Seperti itu. Nah, bukan berarti bahwa rumah sakit yang sudah terakreditasi baik nasional maupun internasional itu bebas dari komplain. No, salah besar. Kalau misalkan kita lihat di JSC angka komplainnya masih tinggi. Nah, itu berarti apa? Program Speak Up kita berhasil. Kita melibatkan pasien, melibatkan keluarga dalam setiap proses pelayanan, dalam setiap proses pengambilan keputusan. Jadi mereka berani bersuara. Berani mengemukakan ada kekhawatiran mungkin,
Lalu kemudian kalau mereka juga puas, mereka juga berani menyatakan bahwa bagus loh pelayanan di JSC Kedoya, saya mau loh balik lagi ke sana. Aman loh di sana, staffnya bagus loh di sana, ramah, cekatan gitu ya. Kalau ada permasalahan mereka dengan sangat welcome gitu ya, sangat membantu, sangat helpful gitu. Jadi kampanye Speak Up ini sangat membantu kita sebagai staf kesehatan di rumah sakit, di klinik gitu ya, untuk bisa belajar lagi tadi ya, sistemnya terbuka untuk belajar. Orang komplain pasti ada masalah, pasti ada sebabnya dong, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Dari komplain yang masuk itu kita bisa belajar apa sih yang sebenarnya sebuah rumah sakit atau klinik itu belum bisa penuhin. Dari situ kita bisa bicara pengembangan layanan, kita bisa bicara tentang perbaikan layanan, apa yang bisa menyebabkan pasien itu tidak puas, itulah yang di situ kita harus bisa perbaiki. Apa yang menjadi kekhawatiran pasien dari kampanye Speak Up ini, kita bisa lihat, kita bisa dengarkan gitu ya, karena ya pasien itu adalah tempat kita untuk belajar juga. Iya, karena kita kalau menilai diri sendiri juga nggak bisa, kita butuh orang lain untuk menilai. Betul gitu ya Dok, untuk evaluasi diri sendiri jadi gitu ya. Kampanye Speak Up ini sangat penting untuk diterapkan untuk di setiap rumah sakit yang apalagi yang sudah terakreditasi secara internasional. Berarti memang rumah sakit menyediakan banyak media, fasilitas bagaimana pasien ini untuk speak up. Betul, gitu ya. Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung melalui email, kotak saran gitu ya. Dan kalau di JSC Hospital and Clinics kita sudah punya yang namanya Patient Education Center. Jadi untuk pasien dan keluarga yang ingin mengemukakan gitu ya kritik dan saran secara langsung kepada staf rumah sakit, untuk di JSC Hospital and Clinic sudah disediakan satu center atau satu departemen khusus yang akan menampung kritik dan saran secara langsung dari pasien atau keluarga. Jadi ada unit sendiri yang memang dapat menerima keluhan itu ya pasiennya Dok. Betul, ya. Dan yang penting adalah kalau sudah ada yang memberikan kritik dan saran, harus ada follow up. Benar. Nah, itu yang paling penting. Benar. Bagaimana kemudian sebuah institusi bisa menyelesaikan atau menindaklanjuti semua kritik dan saran yang masuk. Itu juga penting. Dari situlah di tempat kita di JSC Hospital and Clinics, peranan dari Patient Education Center atau unit PSC ini menindaklanjuti semua kritik dan saran, masukan-masukan yang sangat berharga dari pasien untuk perbaikan pelayanan ditindaklanjuti seperti itu. Jadi semua keluhan, komplain yang masuk ke rumah sakit itu pasti langsung ditindaklanjuti oleh pihak manajemen rumah sakit. Jadi, yang tadi saya sudah tegaskan, sudah terakreditasi baik nasional ataupun internasional, bukan berarti bebas komplain. Justru kita dari komplain itu sangat bisa belajar. Gitu. Jangan-jangan nggak ada komplain bukannya rumah sakitnya bagus ya. Orang udah males duluan mau komplain ya. Percuma saya komplain, nggak akan ada tindak lanjutnya. Kadang-kadang kan orang begitu ya. Gitu. Tapi dengan ada banyak komplain yang masuk, ada kritik, ada saran, disitulah kita bisa belajar untuk memperbaiki diri. Oh iya ya, karena saya tipe orang yang passive complainer Dok. Jadi kalau misalnya udah ke rumah sakit, udah kecewa, ya udah gitu. Karena saya pikir, aduh percuma ntar ya, karena saya bingung juga mau harus kemana. Ternyata di JSC Kedoya ini ada ya. Ada saluran-salurannya ya, ada medianya. Betul. Dan kadang-kadang kan sekarang jari itu lebih cepat ya ngetiknya. Bener Dok. Lebih gampang ya Dok, pulang langsung nulis. Nah, jadi dengan adanya kampanye Speak Up ini kita memastikan bahwa daripada diposting di sosial media, kan belum tentu ada penyelesaian. Benar. Jadi kita memberikan saluran-saluran, yuk kita perbaiki bareng-bareng gitu ya. Apa sih yang menjadi kegelisahan atau permasalahan dari pasien dan keluarga untuk bisa kita perbaiki untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Benar, karena nulis di sosmed pun puas buat saya sebagai pasien, tapi kan nggak ada tindak lanjut ya Dok ya. Betul. Benar. Apa dampak dari akreditasi JCI bagi Rumah Sakit Mata JSC Kedoya? Oke, yang satu tentunya adalah membangun trust masyarakat. Membangun trust itu susah loh. Benar. Yang namanya industri kesehatan itu kan bisnis yang diawali dari trust, building trustnya, membangun hubungan kepercayaan antara rumah sakit, antara dokter dengan klien, dalam hal ini pasien atau keluarga. Jadi dengan adanya akreditasi ini kita membangun trust bahwa pelayanan yang diberikan di institusi kami adalah pelayanan yang aman, efektif, efisien, dan bermutu tinggi. Karena memang kami dituntut untuk terus-menerus melakukan inovasi untuk peningkatan mutu dan keselamatan. Jadi satu, building trust. Kedua adalah tentunya kita bicara tentang mekanisme pembiayaan. Ada banyak
asuransi, terutama asuransi yang berasal dari luar negeri, yang mereka mensyaratkan bahwa saya mau kirim pasien ke JSC, tapi syaratnya memang harus ada pengakuan secara internasional. Dan dengan adanya akreditasi dari Joint Commission International ini adalah sebuah bukti bahwa memang kami telah memenuhi persyaratan secara internasional, standar pelayanannya internasional, sehingga pasien-pasien yang dijamin pembiayaannya oleh asuransi dari luar negeri memang akan bisa dijamin pelayanannya itu dilakukan dengan baik di institusi kami, seperti itu. Dan kemudian ya tentu saja brand image ya. Brand image-nya itu kalau rumah sakit sudah terakreditasi, apalagi terakreditasi secara internasional, brand image-nya atau daya saingnya di industri kesehatan lain di Indonesia dan juga di dunia itu pasti akan lebih tinggi daripada yang belum terakreditasi ataupun belum terakreditasi secara internasional. Dan berikutnya adalah bagaimana akses masyarakat untuk mengetahui institusi kita. Tadi kan kita bilang exposure-nya tuh besar loh, dipublish oleh misalkan media massa, dipublish oleh Joint Commission International sendiri sebagai si badan sertifikasi. Jadi orang mau cari nih pelayanan mata yang sudah tersertifikasi oleh JCI di Indonesia. Misalkan ada turis asing mau datang ke Indonesia gitu, mau berlibur, mereka pengen dapat suatu jaminan bahwa nanti kalau saya sakit di Indonesia, kira-kira saya ini nggak ya, aman nggak ya? Nah, mereka bisa cari di situ dari exposure tersebut. Ya tadi ya kita mendapatkan kunjungan dan ini kan juga lagi happening yang namanya medical tourism ya. Jadi orang datang ke Indonesia ya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi sekarang senternya nggak cuma ke Thailand, nggak ke Korea lagi gitu ya, nggak ke Turki lagi gitu ya. Kalau apalagi nanti kalau kita bicara tentang estetik, ya di mata ada loh pelayanan estetik. Ada ya dok? Iya dong. Bukan mata bermasalah doang ya ternyata. Enggak, ya. Jadi kalau pengen ngencengin kelopak mata gitu ya, biar atau kelopak matanya biar double eyelids gitu ya. Iya kan ada ya ras-ras tertentu yang eyelidnya nggak ada, kelopak matanya nggak ada. Itu bisa di JC? Bisa dong gitu. Nah itu kan kalau nggak usah lah ke Korea lah, jauh-jauh amat gitu ya. Kita bisa kerjain juga di sini dengan standar yang sama, standar internasional juga. Iya. Gitu. Bahkan dengan biaya mungkin ya kita kalau pergi ke luar negeri belum tiket pesawatnya, belum tinggal di sana. Iya, akomodasi udah berapa? Betul, tinggal di sana semuanya. Betul, gitu. Repot ada di negara sendiri ya. Standar pelayanan yang sama baiknya atau mungkin bahkan lebih baik lagi gitu di Indonesia bisa berikan gitu. Kenapa harus pergi ke luar negeri seperti itu? Benar. Wah, oke. Tadi kita udah berbicara tentang dampak. Boleh dong dokter ambil kesimpulan sedikit aja untuk kita, pesan-pesan untuk sahabat JC semua. Oke, baik. Untuk sahabat JC dimanapun Anda berada, jadi intinya adalah kalau Anda ingin memilih suatu institusi kesehatan dan Anda ingin mempercayakan layanan kesehatan kepada institusi tersebut, pilihlah institusi yang memang sudah terakreditasi entah nasional, apalagi yang sudah terakreditasi secara internasional, karena disitulah keamanan, keselamatan, dan juga mutu layanan Anda akan dijamin oleh institusi tersebut. Dan Anda bisa pastikan bahwa pelayanan-pelayanan yang diberikan itu bermutu baik, aman, efektif, efisien, dan kemudian Anda juga bisa mendapatkan jawaban-jawaban atas segala concern Anda selama ini. Itu bagi insan JSC yang akan mendapatkan atau mencari pelayanan kesehatan di industri kesehatan. Sedangkan untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit, dengan adanya proses akreditasi ini, yang pertama adalah tentu menjamin keselamatan kita di dalam bekerja. Karena kalau kita bicara akreditasi, kita nggak cuma ngomongin keselamatan pasien, tapi juga keselamatan kita sebagai orang yang bekerja. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain kalau diri sendiri aja belum selamat? Benar. Nggak mungkin. Gitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup untuk sesi ngobrol-ngobrol kita di hari ini. Oke, terima kasih banyak dokter untuk waktunya, untuk informasi yang di-sharing ke kita semua. Oke, semakin menarik sebenarnya pembahasan kita, tapi kita berada di penghujung acara. Ini udah penghujung waktu nih. Tapi jangan lupa JECTI semua untuk support kita terus dengan cara komen, like, and subscribe agar bisa juga untuk kita bahas juga di next topik, di next series JSC berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih sudah stay terus di JSC Podcast. Bye-bye.